Halo guys, balik lagi dengan gua Anes di channel Kotak Game. Salah satu laptop yang paling laku di Indonesia saat ini ya Acer Nitro 5. Beberapa tahun terakhir banyak banget orang yang pakai laptop ini karena memang penempatan pasarnya tepat menurut gua. Udah speknya tinggi, mirip-mirip seri Predator, tapi harganya masih masuk akal meski biasanya ada hal lain yang dipangkas demi harga jualnya. Kali ini Acer sudah nge-refresh laptopnya pakai Alder Lake Gen 12, jadinya udah pakai RAM DDR5 juga. Beda sama versi tahun lalunya. Nah, sebelum kita masuk, ada baiknya nih untuk kamu yang belum subscribe channel Kotak Game untuk subscribe dulu. Pencet tombol lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan review-review keren paling hype dari Kotak Game. Ini bukan pertama kalinya gue nyobain Intel Core i7 12700H. Tapi tetap sebaiknya kita kenalan dulu dengan sebuah prosesor kenceng yang memang masuk seri high-end-nya Intel untuk lini mobile mereka. Dengan 14 cores yang terdiri dari 6 P-cores, 8 E-cores, dan 20 thread yang memang jadi poin kuat di seri Alder Lake. Alias core-nya banyak banget. Nah, berikut adalah spesifikasi lengkap dari unit Acer Nitro 5 dengan kode AN51558 yang kami review ini. Untuk garis desain Acer Nitro 5 ini akhirnya dapat perubahan yang cukup besar ya. Apalagi dari seri Nitro 5 yang kemarin sudah kita review juga. Yang bisa kamu tonton dulu dengan cara klik kanan atas video ini. Meski untuk form faktornya masih sama-sama bulky, tapi desain covernya beda. Jadi makin keren dan kerasa fresh aja gitu desainnya. Nggak repetitif. Yang paling kerasa sih akhirnya Nitro 5 ini meninggalkan aksen-aksen warna merahnya. Sekarang malah makin mirip seri Predator. Logo Acer di punggungnya jadi rada ke atas, disertai beberapa motif garis-garis ala-ala Cyberpunk atau The Matrix. Nah, yang kerasa upgrade juga feelingnya pas dipegang. Finishingnya oke banget, dan juga kerasa build quality-nya solid. Kayak bukan seri Nitro aja gitu. Laptop ini punya berat 2,5 kg dengan ketebalan 2,69 cm. Kerasa bulky memang, yang seperti tadi udah gue singgung sebelumnya. Pada bagian keyboardnya masih sama nih, masih dengan layout full size lengkap dengan numpad, arrow key, dan juga tombol dedicated Nitro Sense. Keyboardnya cukup nyaman dengan aktuasi yang terhitung oke untuk bermain game. Backlightnya sudah diiluminasi oleh RGB 4 zona yang memang selalu begini sih di seri Nitro 5. Ukuran touchpadnya juga biasa saja dengan penempatan yang condong ke kiri. Dengan pengalaman navigasi yang sudah cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai pengganti mouse. Nah, untuk kelengkapan portnya, di sisi kiri ada satu port Ethernet yang desainnya buka tutup gitu, satu USB Type-A, satu port 3,5 mm audio jack. Di sebelah kanan ada dua USB Type-A saja, sedangkan di bagian belakang ada satu port DC-in, satu port Thunderbolt 4 dengan layout USB-C tentunya yang berbandwidth 40 GB per second. Nah, yang terakhir ada satu HDMI 2.1. Untuk urusan layarnya udah gaming banget lah. Panel resolusi Full HD dengan refresh rate 165 Hz dan response time di 3 ms yang cocok banget untuk gaming esports. Layarnya sudah three-side bezel-less dengan penebalan di bagian bawah yang menjadi tempat untuk logo Acer. Di atasnya meski tipis tapi tetap muat untuk webcam beresolusi HD. Dan inilah kualitas webcamnya. Audio laptop ini juga sudah dilengkapi stereo speaker dengan konfigurasi 2x2 watt dengan tuningan DTS-X Ultra yang bikin suara kerasa 3D. Suaranya sudah terhitung bagus meski masih stereo saja. Belum ada woofer khusus tapi masih terasa bassnya tipis-tipis. Untuk urusan konektivitas juga sudah cukup lengkap dengan hadirnya combo Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i dan Intel Killer Ethernet E2600 yang akan menambah kenyamanan dalam bermain game maupun video streaming. Dua-duanya sudah di cover dengan baik oleh Acer, dari koneksi Wi-Fi maupun LAN sudah sama-sama kenceng dan stabil. Seperti laptop Acer Nitro biasanya, laptop ini juga udah didukung software Nitro Sense yang memiliki fungsi macam-macam seperti gonta-ganti mode performa maupun setting kipas cooling manual. Sehingga kamu bisa mentuning sendiri pengaturan kipas sesuai kemauan kamu jika dirasa fitur otomatisnya masih kurang. Nah, untuk pendinginannya, laptop ini sudah dilengkapi dual fan, dual intake atas bawah, dan quad exhaust yang dapat bekerja secara efektif tanpa suara bising berlebih.
Hanya akan lumayan terdengar ketika melakukan pekerjaan berat seperti rendering maupun bermain game berat. Acer Nitro 5 dibekali kapasitas baterai 57,5 Wh yang dalam penggunaan keseharian dengan gaming ringan sesekali, screen on time-nya dapat bertahan sekitar 5-6 jaman. Dan untuk gaming session disarankan sih untuk selalu colok chargernya aja, yang memiliki daya 180 Watt dengan ukuran yang cukup mini. Masih enak dibawa kemana-mana. Seperti yang sudah gue sebutin tadi, SKU laptop yang gue review ini menggunakan Intel Core i7 generasi ke-12, 14 cores dan 20 thread, boost clock di 4,7 GHz yang ditemani oleh kartu grafis RTX 3060 GB GDDR6 dengan TGP di 140 Watt, RAM 1x16 GB DDR5 4800 MHz, dan storage NVMe M.2 SSD 512 GB yang berjalan di PCIe Gen 4. Masih membawa nilai-nilai penting di seri Nitro, laptop ini memiliki upgrade pad yang sangat lebar. Laptop ini memiliki 2 slot SSD NVMe, lalu masih disediakan 1 slot kosong SSD SATA 2,5 inch lagi. Asli tinggal diisi aja kalau storage-nya udah mau penuh. Opsi upgrade RAM juga masih dapat kamu lakukan karena memang laptop ini hadir dengan format single stick, sehingga masih ada 1 buah slot kosong yang dapat dimaksimalkan jika 16 GB-nya kerasa kurang. Dan berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Disk Mark. SSD NVMe-nya udah kenceng banget ya, bukan PCIe Gen 4 yang kaleng-kaleng lagi. Udah tembus di 6,5 GB per second untuk sequential read-nya dan 3,9 GB per second untuk sequential write-nya. Nah, untuk benchmark sintetisnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Hasil yang didapatkan bisa dibilang khasnya Alder Lake banget, khususnya pada pengujian multi-cores. Angkanya mirip dengan laptop-laptop yang harganya jauh lebih mahal. Gokil Nitro 5 ini memang. Nah, untuk pengujian gamenya, kami melakukan uji coba terhadap game non-ray tracing seperti Valorant, Dota 2, dan FIFA 23. Untuk game-game esports tentu sudah bisa memaksimalkan refresh rate tinggi layarnya, seperti di Valorant yang tembus 252 average FPS, atau Dota 2 yang tembus di 133 average FPS dengan setting maksimal. Untuk game dengan ray tracing seperti Cyberpunk 2077 yang memang terkenal sebagai game berat, laptop ini hanya mendapatkan sekitar rata-rata 46 FPS saja. Apabila memang mau kompromi mengejar 60 average FPS, ray tracing bisa dimatikan agar memberikan perbedaan FPS yang signifikan. Sedangkan untuk game Shadow of the Tomb Raider atau Spider-Man Remastered sih udah tembus di 60 average FPS ya. Jadi sudah enak banget main game AAA dengan ray tracing di laptop ini. Terus bagaimana dengan suhunya? Suhu CPU-nya menyentuh angka 90 derajat Celcius dalam keadaan full load. Angka ini terbilang normal, apalagi untuk seri Alder Lake yang memang high performance juga. Sedangkan pada idle-nya udah sangat adem. Area keyboard sebelah kiri pun didesain untuk tetap adem meski kinerja laptop sedang mencapai puncaknya, sehingga kegiatan gaming tetap kerasa nyaman. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah suara kipasnya yang cukup bising dalam keadaan full load, meski desain Quad X House sudah hadir dalam laptop ini. Acer Nitro 5 masih menjadi pilihan terbaik jika kamu adalah kaum mendang-mending sejati nih, yang membutuhkan laptop dengan spek asal kenceng aja. Nggak apa-apa bodinya masih rada bulky, tapi upgradable, jadi masih bisa ditambah-tambah speknya kalau yang ada nih terasa kurang semasa pemakaiannya nanti. Apalagi untuk seri AN51558 ini, variannya banyak banget. Mulai dari yang i5 sampai i9 juga ada. Untuk GPU-nya dari RTX 3050, 3050 Ti sampai RTX 3060. Jadi tinggal sesuaikan aja nih dengan budget kamu. Walaupun menurut gua sih, untuk seri yang di review ini paling menang banyak. Masih membawa value yang sama dengan seri Nitro biasanya, Acer masih sukses bikin laptop bagus dengan harga bersaing. Apalagi yang sekarang ini makin mirip sama abangnya yaitu seri Predator. Jadinya makin keren aja padahal harganya lebih terjangkau. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah kita nggak dapat informasi mengenai akurasi warna dari panel yang dipakainya aja nih. Jadi bisa kita asumsikan bahwa memang bukan nilai lebih dari panel yang dipakai. Jadi kalau kamu perlu layar dengan akurasi warna tinggi untuk keperluan multimedia, mungkin bisa pakai layar eksternal, mengingat sudah disediakannya port Thunderbolt dan HDMI. Nah, kalau kamu tertarik dengan laptop ini, harganya mulai dari 15 jutaan, yang bisa kamu kepoin linknya di deskripsi ya. Oke, itulah review Acer Nitro 5 AN51558 dengan Intel Core i7 12700H dari kotak game.
Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar dan share video ini kalau menurut kamu ini penting untuk dibagikan ke teman-teman. Gua Anes, cabut dulu. Ciao.